Aku belum mahir bang jualan. Susah mah kalau jualan. Jualan mah perlu modal. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang yang alergi dengan jualan. Pandemi Covid membangkitkan rasa saya untuk mencoba suatu hal yang baru. Yang dulunya saya nunduk malu untuk jualan. Akhirnya saya mulai liar dalam berjualan. Jika kalian perhatikan sosmed saya yang ada di Instagram, Facebook, WhatsApp, bahkan barang apapun yang saya post saya jual. Nah, mungkin tidak cuma saya di sini yang suka jualan. Bahkan dulunya tidak suka jualan, tapi sekarang jadi suka jualan. Mungkin kalian nonton video ini suka jualan atau ingin berjualan. Berarti video ini tepat untuk kalian untuk memulai berjualan. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan, yaitu bagaimana sih cara mendapatkan uang? Itu hanya terlintas di otak kita, tapi tak pernah ditanyakan orang lain. Jawabannya cuma satu, yaitu kerja. Tapi kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan uang dalam waktu sekejap, maka jawabannya adalah jualan. Lah kok jualan bang? Ya contohnya nih, pertama kita kerja, nunggu akhir bulan baru gajian. Yang kedua investasi, nunggu profit baru dapat penghasilan. Yang ketiga bisnis, nunggu dividend. Itu pun kalau udah untung besar. Kalau belum gimana? Yang keempat project, nunggu selesai project baru dibayar, baru dapat. Hampir semua pekerjaan tersebut adalah menunggu. Meanwhile, ketika kita jualan, hasilnya bisa kita rasakan langsung. Ya jual produk, laku, dapat duit, instan kan? Tapi jualan nggak seinstan itu kok. Tapi aku beritahu kalian loh, jualan itu sangat asyik. Tapi kenapa orang-orang banyak yang anggap itu kayak hal yang memusingkan? Ya faktanya memang pusing sih. Karena kita harus ngadepin orang-orang yang nggak jadi beli, nolak, stok banyak, udah banyak bertumpuk, expired pula. Ya asik, malah pusing. Nah, tapi apa perasaan kita kalau udah dapatkan omset sebulan sampai puluhan, ratusan, miliaran per bulan? Bahkan gaji PNS pun kalah. Nah, maka video kali ini aku bakal ngasih referensi teknik-teknik berjualan bagi pemula. Dan referensinya ini dari buku Dewa Eka Prayoga yang aku beli, 30 hari jago jualan. It's really recommended guys, serius. Nah, teknik-teknik jualan ini dapat kalian lakukan secara offline maupun online. Tapi kebanyakan aku melakukan ini online sih, karena aku masih malu dalam berjualan offline. So, tonton video sampai habis, jangan sampai di skip. And don't forget to like and subscribe this channel agar channel ini dapat berkembang. Trik yang pertama, tanya balik. Di video sebelumnya aku udah menjelaskan sedikit tentang teknik tanya balik saat kalian berkomunikasi dengan customer. Jangan biarkan percakapan berakhir di Anda. Langsung tanya balik. Kalau kalian udah jago dengan teknik ini, 100% kalian bisa ngadepin customer yang memiliki keberatan untuk membeli ada produk kalian. Selalu tanya balik ketika mereka menyatakan keberatannya terhadap produk yang Anda jual. Jangan biar percakapan akhir di kamu ya. Pak, mahal ya. Ya bu, emang harganya segini kok. Saya lagi belum butuh benar nih, nanti ya. Oh ya udah deh bu. Nah, coba perhatiin percakapan tadi. Semua jawaban penjual tadi terlihat pasrah banget kan? Ya kalau kalian jawabannya begitu, bisa dipastikan nggak akan terjadi closing. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Nah, lalu gimana dong seharusnya bang? Gunakan tanya balik. Wah, mahal ya? Iya bu, memang mahal. Tapi sebelumnya mohon maaf, ibu membandingkannya dengan harga yang mana ya? Atau bisa kayak gini. Memang bu, tapi sebentar, bukankah ibu mencari produk yang berkualitas seperti produk ini? Kalau kami beri diskon lagi, ibu mau nggak ngambilnya? Nah, itu untuk orang yang keberatan terhadap harga yang sangat mahal. Nah, bagaimana kalau dia belum butuh? Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Baik bu, kira-kira menurut ibu siapa teman atau saudara yang membutuhkan produk ini? Atau, sebentar pak, kalau memang bapak tidak membutuhkannya sekarang, apakah nanti bapak tidak membutuhkannya? Gunakan teknik ini terutama ketika mereka menyatakan perasaan keberatan untuk membeli produk Anda. Nah, di situ Anda akan mengetahui apa sih yang membuat mereka berat. Pasti ada yang disembunyikan gitu kan, dan terungkaplah sudah kan dengan pertanyaan Anda. Jika kalian sudah terus-menerus tanya balik dan mereka tidak keberatan, maka siap-siaplah terjadi closing. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, selalu menggunakan pertanyaan pilihan. Bagaimana bu? Jadi beli bukunya nggak? Oh nggak jadi pak. Kebanyakan ini dilakukan para seller ketika ingin memastikan buyer jadi beli atau enggak. Pertanyaan seperti itu akan memberikan sebuah pilihan. Ya, pilihan, tapi pilihannya ada dua. Jadi beli atau enggak. Kalau dia jawab enggak,
Kita mau jawab apa? Jadi jangan pernah mengarah ke jawaban buyer untuk bilang tidak. Jadi solusi pertanyaan yang baik seperti ini. Mau beli 1 atau 2 pieces, Bu? Mau ambil ukuran besar atau kecil? Mau DP sekarang atau besok? Mau dikirim ke TKP atau diambil sendiri? Lebih suka warna merah atau biru, Bu? Kalian perhatikan contoh-contoh pertanyaan tadi. Adakah celah bagi customer bakal jawab enggak? Pasti enggak kan? Mereka dituntut untuk memilih antara dua itu. Namun teknik ini hanya boleh dilakukan ketika kalian udah benar-benar deket dengan customer kalian, ya calon pembeli ya. Nah itu trik yang kedua. Yang ketiga, kelangkaan. Punah. Tanpa disadari semua orang pasti suka dengan hal yang berbau limited, eksklusif, atau memiliki keterbatasan. Yang termasuk limited di sini bukan artinya kayak barang branded itu ya, tapi jumlah barang atau stoknya, jumlah produksinya, jumlah pembelinya, dan akses untuk membelinya seperti apa. Contoh nih, baju ini dibuat secara custom, hanya ada satu dibuat secara eksklusif. Seminar ini terbatas hanya 20 seat orang yang daftar cepat. Stok hari ini hanya sisa 2. Bagi yang cepat silakan order sekarang, bakal di-keep. Yang perlu dicatat dalam teknik kelangkaan ini adalah Anda tidak boleh berbohong. Kalau memang lagi nggak terbatas, jangan katakan terbatas. Produk Anda banyak, jangan bilang sisa 5 gitu. Gunakanlah sesuai porsi, sesuai kenyataan. Sekali lagi, jangan berbohong. Yang keempat adalah surprise. Berikanlah kepada calon pembeli Anda dengan sedikit kejutan. Pasti mereka suka. Ketika calon pembeli udah kediktek nih, bakal siap di closing. Nah, berikan sedikit surprise kecil yang tak terduga di luar ekspektasi mereka. Kasih mereka surprise yang menyenangkan. Contohnya, hadiah atau bonus, voucher spesial dan lain-lain. Pasti mereka terkejut. Wah, keren nih, kayaknya aku harus beli sekarang. Udah, transfer. Nah, contohnya kayak gini loh penawarannya. Khusus buat kamu nih, kalau kamu beli 2 hanya nambah 50.000. Buat pelanggan setia kami, khusus hari ini, beli 2 gratis 1 kaos bebas dari Rhythm Store. Karena kamu udah jadi pelanggan tetap kami, ya udah kami free ongkir untuk pengiriman berikutnya. Ya, teknik surprise ini pasti membuat calon pembeli kalian bahagia banget. Karena rumus sebenarnya sangat sederhana. Bahagia sama dengan ekspektasi ditambah 1. 1 itu apa? Surprise. Ketika mereka mau beli, pasti ekspektasi mereka terhadap barang tersebut kan. Ketika kalian menambahkan 1, wah bonus, wah dapat voucher, wah gratis ini itu. Ya, tugas Anda adalah menambahkan suatu hal yang dapat menyenangkan mereka, yang membuatnya semakin bahagia. Ya, contoh tadi kayak voucher belanja, diskon, atau packaging yang sangat keren. Kalau buyer udah bahagia, ya pasti mereka bakalan viral ini kemana-mana, diomongin ke orang-orang lain tentang apa yang dia belinya. Ya, karena tujuan kita nggak hanya closing ya. Tujuan kita adalah memuaskan pembeli dan membuat pembeli itu loyal terhadap produk yang kita jual. Oke, yang kelima adalah harga coret. Harga coret ini biasanya kita temui di toko-toko seperti biasa, toko baju dan lain-lain. Dan ini sangat powerful banget kalau kalian tahu ya. Saat memainkan harga tersebut, menggunakan teknik ini sangat Bisa juga teknik ini kalian gunakan dalam media promosi jualan kalian, atau bahkan jualan langsung pun bisa. Jika kalian melakukannya secara langsung, berarti kalian harus menjelaskan dulu harga aslinya sekian, baru harga penawarannya hari ini sekian. Lebih murah daripada harga aslinya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Jika seandainya kalian harus memilih produk A atau produk B, mana yang kalian pilih? Berdasarkan survei, teknik harga coret memberikan jawaban yang dominan. Orang akan memilih B. Kenapa? Ya, pasti kamu udah tahu lah kan. Ada unsur emosinya terhadap produk B, yaitu harganya sebenarnya mahal jadi murah banget. Wah, lebih mahal nih, tapi harganya murah sama kayak produk A, mending aku produk B karena kelihatannya mahal. Secara tidak sadar pasti kita bakal membandingkan produk A dan produk B. Inilah yang harus kita manfaatkan dalam memainkan harga. Dengan teknik ini orang bakalan bisa ngitung-hitungan gitu, dan mereka akan memutuskan untuk membeli sekarang atau nanti dengan harga yang miring ini. Kalau ibu beli produk yang sekarang, beli 3 hanya 100.000 loh bu, besok udah harga normal bu. Nah, ini kan adalah contoh harga coret. Itu adalah beberapa cara agar kalian bisa berjualan dengan jago. Sebenarnya banyak sekali teknik-teknik jualan secara offline maupun online, dan itu coba kalian komen di bawah teknik apa yang kalian gunakan. Semoga video ini bermanfaat bagi penjual pemula ya, seller pemula. Semangat jualan, semangat cari cuan ya.
And don't forget to like this video, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tengok.